Karena saya tahu tidak semua hadir pada waktu itu, sehingga saya berdoa kalau bisa Tuhan saya bawakan ini lagi. Sebenarnya saya membawakan satu khotbah yang disampaikan oleh Pendeta Samali, tetapi mungkin lain kesempatan karena itu memakan waktu yang lebih panjang. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan dalam waktu yang tidak begitu lama. Saya mengambil judul khotbah pada siang hari ini berjudul kesempatan yang kedua, second chance. Masing-masing kita pernah jatuh, ya. Kita pernah berdosa, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu memberikan kesempatan, bukan hanya kedua, banyak kesempatan. Tetapi kali ini saya di judul second chance, ya. Tapi mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan firman Tuhan. Tuhan Bapa di surga, betapa kami bersukacita karena Engkau berkemurahan yang tiada batasnya, memberikan kesempatan kami untuk balik dan biarlah pelajaran firman Tuhan ini bukan hanya lalu dengan sia-sia, tapi kami akan ingat terus bahwa Tuhan selalu membuka tangan Tuhan untuk berikan kami bila kita berdoa. Amin. Ayat intinya diambil dari 2 Petrus 3 ayat 9. Saya tidak tonjolkan di screen, tetapi saya baca supaya mengulangi apa yang sudah dibacakan oleh ketua pondok tadi. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Suatu yang kasih dalam Tuhan, pada saat pandemi yang berlangsung sekarang ini, ya COVID-19, kita mungkin bertanya-tanya, Tuhan, berapa lama lagi? Sampai saat ini belum ada deadline kapan kita berakhir, belum ada penemuan vaksin untuk mencegah penyebaran COVID ini, sehingga kita masih lockdown. Di Indonesia masih bilang PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. Perhatian kita, tapi kita selalu pas, ya, karena kita tidak boleh full, ya, sesuai dengan ketentuan dari gubernur, ya, kita harus menjaga jarak. Sehingga kita mungkin bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi? Walaupun kita mengatakan bahwa ini baru bukan permulaan, akan ada masa kesulitan yang lebih besar yang akan datang. Sementara kita menunggu akan kedatangan Tuhan itu, ya, kita coba lihat kembali kehidupan kita, agar supaya kita jangan sampai tidak masuk surga, ya. Ada sebuah novel yang ditulis oleh Victor Hugo. Di dalam novelnya yang berjudul Les Miserables, ya, dia menceritakan seorang narapidana Prancis yang bernama Jean Valjean, ya, yang pada awalnya dia digambarkan sebagai seorang yang lemah lembut, yang baik hati, ya. Namun karena keadaannya yang miskin dan sangat menderita, maka dia harus mencuri roti untuk memenuhi akan kelaparan rasa laparnya. Akibatnya adalah dia dihukum 19 tahun. Sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akal, ya. Tidak masuk akal. Hanya mencuri roti dan dia lapar, tetapi dia harus dipenjarakan selama 19 tahun. Dalam menjalani hukumnya, Jean Valjean ini berubah dari seorang yang lemah lembut, ya, menjadi keras dan tangguh. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak dan mematahkan setiap keinginannya ketika dia berpenjara. Dia menjadi, mungkin dia badannya kekar, dan akhirnya dia dibebaskan, ya, dia dibebaskan. Tetapi dia yang tadinya lemah lembut dirubah menjadi keras. Akhirnya dia harus dibebaskan. Pada waktu itu ketika seorang penjahat dibebaskan, di sana, di Prancis sana, dia harus membawa kartu identitas, sehingga
ketika dia keluar di penjara, tidak ada satu penginapan pun yang mau menerima dia untuk menginap, karena dia dianggap seorang yang berbahaya. Selama 4 hari dia berjalan dari tempat ke tempat yang lain untuk mencari penginapan, tidak ada yang mau terima dia, karena ketika dia memberikan ID, dalam ID-nya tertulis bahwa dia narapidana. Dan akhirnya ada seorang pastor yang merasa kasihan melihat keadaannya yang tentunya tidak baik lagi, sehingga dia mengundang untuk bermalam di rumahnya. Ya. Dan pada malam itu, ketika dia masuk ke rumah pendeta ini, dengan senang dia berbaring di tempat tidur yang empuk yang disediakan oleh pastor. Tetapi gantinya dia berterima kasih kepada pastor pada malam harinya, karena dia memang sudah mentalnya sudah rusak. Maka dia melihat, waduh, rumah pastor ini bagus juga. Dia mulai mencari-cari sesuatu di rumahnya pastor, dan dia mencuri perabotan antik yang mahal harganya, ya, dan dia melihat dan keluar. Kita lihat seorang yang sudah dibaikin, malah dia mencuri akan perabotan antik yang mahal. Sehingga besok harinya, ya, ketika polisi mengetuk pintu rumah sang pastor, mereka sedang menyeret akan jin Faljin ini. Ya. Mereka menangkap jin ketika dia melarikan diri. Sudah bisa bayangkan, sedangkan dia hanya mencuri roti saja, dia dihukum 19 tahun. Apalagi ini dia mencuri barang-barang perak yang mahal. Kemungkinan besar dia akan dipenjarakan seumur hidup. Tetapi ketika pastor melihat akan jin Faljin ini, ya, yang sudah dirantai, diapit oleh 3 orang polisi, ya, suatu tanggapan dari pastor yang Faljin sendiri tidak harapkan. Pastor itu ketika melihat Faljin, bukannya dia bilang, oh iya benar, dia memang sudah mencuri barang saya, itu memang barang-barang saya. Tetapi dikatakan, kemana saja kau? Seru pastor kepada Faljin, saya senang melihatmu kembali lagi. Apakah kamu juga lupa bahwa saya juga memberikan tempat lilin yang antik itu kepada kamu? Itu juga terbuat dari perak yang harganya juga mahal, kurang lebih 200 franc. Kenapa kamu tidak bawa itu? Kan saya sudah kasih. Ya, 200 franc pada waktu itu nilainya besar sekali. Ya, mata jin Faljin ini terbelalak. Dia memandangi mata pastor tua itu dengan ekspresi yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia yang tahu dia akan masuk penjara mungkin seumur hidup, tetapi pastor itu memberikan tanggapan kepada polisi sehingga dia bebas. Ya, dia bebas. Apalagi pastor menambahkan bahwa dia katakan bahwa jin Faljin itu bukan seorang pencuri. Perak-perak yang dia bawa itu sebenarnya yang dia sudah hadiahkan kepada dia, sehingga polisi membuka akan rantai kaki dan tangannya, sehingga dia boleh, dan mereka pergi, ya. Dan pastor itu menyerahkan itu tempat lilin, dan dia katakan, jangan lupa dan jangan pernah lupa, kamu sudah berjanji untuk menggunakan uang itu untuk menjadikan kamu menjadi manusia yang baru kembali. Kesempatan kedua didapati oleh jin Faljin, ya. Walaupun mereka tidak ada percakapan sebelumnya, tidak citrakan, tetapi pastor mengatakan, hey, saya kasih itu karena kamu tahu kamu akan berbuat baik. Dia bukan yang menuduh dia untuk hey, kamu tadinya jahat. Mungkin kadang-kadang kita kalau polisi sudah pergi, kamu itu pas saya tolong kamu, tetapi bukan begitu. Pastornya bilang, jangan lupa untuk berlaku baik. Kekuatan tindakan sang pastor yang menolak setiap naluri manusia untuk membalas dendam dan gantinya memberikan kesempatan kedua, Pak Faljin telah membuat atau mengubah hidup jin Faljin selama-lamanya. Dia menjadi orang yang sangat baik, ya, sangat baik. Kesempatan kedua diberikan sang pastor telah meruntuhkan tembok kekerasan hati dari jin Faljin dan menjadikan sebagai manusia yang baik dan lembut, yang kemudian membangkitkan dirinya untuk membantu orang-orang lain yang membutuhkan bantuannya.
Allah yang kita sembah adalah Allah yang juga selalu memberikan kesempatan kedua bagi masing-masing kita. Kita tidak peduli situasi apa yang sedang kita alami dalam tempat ini, Allah memberikan kesempatan untuk berubah kepada masing-masing kita. Yesaya 33 ayat 11. Allah berfirman, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Tuhan tidak suka orang jahat itu mati sebenarnya. Yang dia mau adalah orang jahat itu, saudara saya itu berubah supaya kita boleh mendapatkan kehidupan. Ayat inti 2 Petrus 3:9 katakan sebagai berikut. Rasul Petrus menuliskan bahwa Allah sabar terhadap saya dan saudara, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa di antara kita, melainkan supaya orang berbalik dan bertobat. Panggilan pertobatan yang Allah berikan kepada umatnya sepanjang masa, kita bisa lihat dalam dua tokoh yang akan kita lihat berikut ini, yaitu Yehuda dan Judas. Kenapa kita memiliki kedua tokoh ini? Karena kedua tokoh ini mempunyai persamaan dan perbedaan tentunya. Ya. Mari kita lihat dulu persamaan antara Judas, Yehuda dan Judas. Yang pertama, nama. Di dalam dunia ini jarang kita temukan orang yang bernama Judas. Ya. Dan cukup banyak orang yang bernama Yehuda. Namun ketahuilah sesungguhnya nama Yehuda dan Judas itu ada nama yang sama. Saya juga baru tahu. Ya, ada pendeta yang kasih sama saya ini. Di dalam bahasa Ibrani, bahasa yang lama digunakan kata Yehuda. Dan nama Yehuda ini dituliskan dalam bahasa Greka, bahasa yang baru, maka kata juga menjadi Judas. Ya, sama seperti James kalau di bahasa Indonesia menjadi Jakobus, kalau Jonah menjadi Junus. Oleh sebab itulah Yehuda dan Judas memiliki arti yang sama, yaitu the praised one, yang disyukuri, yang disyukuri. Ya. Itu persamaannya, namanya sama Judas dengan Yehuda, tetapi tidak ada orang yang bernama Judas. Padahal artinya dia yang disyukuri. Dua-dua ada persamaan dengan angka 12. Baik Yehuda maupun Judas adalah salah satu anggota dari kelompok yang ke-12. Kita tahu anak daripada Yakub ada 12 yang disebut lebih, tapi yang suku-suku juga 12. Dia anak keempat dari pasangan Yakub dan Lea. Sedangkan Judas adalah salah satu murid Tuhan Yesus pada mula-mula yang berjumlah juga 12. Ya. Dua-dua melakukan kesalahan yang hampir sama. Kita tahu bagaimana Yehuda menjual Yusuf, ya, orang yang sangat dekat dengan dia, adiknya, ya. Judas dia menjual Yesus, ya, dengan 30 keping perak. Yehuda menjual Yusuf ke tangan orang-orang Ismail atau Midian dengan harga 20 sikal perak. Sudah tahu ceritanya, dan orang Midian itu menjual itu kepada Potifar di Mesir dengan harga 30 perak juga, ya. Dimana kita tahu bahwa harga 30 perak itu ada harga rata-rata seorang budak yang jual, sama halnya juga dengan harga Tuhan Yesus yang dijual oleh Judas. Ya. Dosa yang dibuat oleh Yehuda dan Judas adalah dosa yang sangat mengerikan, yaitu menjual saudara dan guru yang seharusnya sangat dekat di hati mereka, dan menandakan hilangnya kesadaran moral dari manusia yang beradab. Akan tetapi, walaupun kesalahan kedua tokoh Alkitab ini sangat mengerikan, Allah melihat kemungkinan yang terbaik yang dapat terjadi kepada mereka. Allah melihat kemungkinan yang terbaik yang dapat terjadi pada Yehuda. Dari keturunan Yehuda lah raja-raja Israel muncul, yang dimulaikan dari Daud dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga berasal dari keturunan Yehuda. Allah juga melihat kemungkinan yang dapat terjadi pada Judas. Dan oleh sebab kemungkinan yang terbaik itulah Yesus memanggilnya untuk menjadi salah satu dari 12 muridnya. Tuhan Yesus Maha tahu. Dia tahu semua. Tetapi kenapa dia memanggil Judas? Dia lihat tahu penjahat yang akan mengkhianati dia. Karena dia mengharapkan bahwa power choice yang diberikan kepada masing-masing kita, juga kepada Judas, dia bisa berubah. Ya.
Dalam Yohanes 13 ayat 29 katakan bahwa Judas memiliki kedudukan yang penting di antara 12 murid Yesus, yaitu sebagai apa? Sebagai bendahara. Dan bukan itu saja, walaupun Yesus mengetahui rencana pengkhianatan Judas, ia tetap memilih Judas untuk duduk sebelah kanannya dan malam makan dari satu piring atau pinggan yang sama dengan Yesus. Kita bisa baca Markus 14:20 dan Yohanes 13:27. Jadi ketika Tuhan Yesus memanggil Judas, dia mendapatkan posisi yang hebat sebagai bendahara. Dan dia dikatakan di sini dia makan satu piring dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mau dia supaya berubah. Sekarang kita lihat perbedaan keduanya. Yehuda dan Judas memiliki banyak kesamaan dan kesempatan yang sama dari Allah. Namun bagaimanakah akhir kehidupan mereka masing-masing? Pada iman pribadi dan masing-masing tokoh kita ini terhadap kesempatan yang Allah berikan pada mereka lah yang menentukan apakah itu lahir dengan sedih, sad, atau dengan happy ending. Mari kita lihat selanjutnya. Dari kehidupan Yehuda memiliki akhir yang menggembirakan. Di akhir hidupnya, Yehuda benar-benar dia seorang yang dipuji, atau sama dengan artinya itu the praise one. Di dalam Kejadian 49 ayat 10 kita tahu ceritanya bagaimana Yehuda, ya, dia mendapatkan berkat yang spesial ketika Yakub memberkati anak-anak mereka. Yehuda itu sebenarnya anak keempat, tetapi dia diberikan berkat spesial lebih dari saudara yang lain. Di dalam Kejadian 49 ayat 8-10 dikatakan sebagai berikut, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai datangnya Yesus yang berhak di atasnya. Maka kedepannya akan takluk bangsa. Itulah berkat yang diucapkan oleh Yakub bagi Yehuda. Dan dia balas itu, ya. Sekarang kita lihat dulu kehidupan Judas. Catatan atau keterangan dari para penulis Alkitab tentang Judas sangat jauh dari pujian. Matius dan Markus dalam kitab Matius 10 ayat 4 dan Markus 3 ayat 9 menyebutkan Judas sebagai pengkhianat. Lukas 23 ayat 3 menyebutkan bahwa iblislah yang sesungguhnya menguasai Judas. Ellen G. White menuliskan sebagai berikut. Di dalam Desire of Ages halaman 19. Kisah kehidupan Judas menyatakan akhir yang menyedihkan. Ending dari kehidupan seorang yang sebenarnya dapat memperoleh penghormatan dan penghargaan dari Allah. Jika saja Judas meninggal sebelum perjalanan terakhirnya ke Yerusalem di saat ia menjual Yesus, maka ia akan dianggap sebagai salah satu murid yang paling dihargai di antara 12 murid Yesus. Dan orang-orang sama ini akan meratapi dan merasa kehilangan Judas. Gantinya dicerca seperti yang terjadi pada dari zaman ke zaman. Maksudnya begini. Ketika dia sudah menyadari bahwa dia sudah buat kesalahan besar dengan menjual Yesus, maka dia datang kepada apa? Imam-imam untuk apa? Mengembalikan bahwa dia sudah menjual orang yang tidak bersalah. Tetapi imam bilang apa? Apa urusan kamu dengan kami? Apa urusan Anda dengan kami? Ya. Pada saat penyesalan itu dan dia meninggal, dia mungkin akan dipuji karena dia bertobat. Tetapi gantinya apa? Dia pergi ke bait suci dan dia lemparkan uang-uang itu dan dia pergi menggantung dia. Ya, sangat menggembirakan. Itulah respon Judas. Kenapa Yehuda memiliki kesalahan yang sama dengan Judas setelah kita memiliki nama yang harum, sedangkan Judas hingga sampai kapanpun bukan nama yang dicerca dan tidak sukai? Hal yang membedakan Yehuda dan Judas adalah respon mereka yang berikan pada kesempatan yang Allah berikan pada masing-masing mereka. Kita lihat bagaimana perubahan. Kita lihat dulu ayat 10 ayat 1. Matius 10 ayat 1. Ketika Tuhan Yesus memilih 12 murid, dia memberikan kuasa kepada mereka, termasuk Judas. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi Judas untuk mengkhianati Yesus. Kita banyak belajar mengenai Judas. Kenapa? Kemanusiaan kita, ya, dikatakan bahwa Judas ingin melihat bahwa dia tahu Tuhan itu Yesus, bahwa dia tahu Yesus itu Tuhan. Dia tahu kalaupun dia sudah jual Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus dia Allah.
Masih ingat waktu orang-orang datang menjadikan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Terpelanting semua, ya. Tapi Tuhan tidak gunakan akan kedahiannya. Di sebagai manusia dia menyerahkan dirinya sebagai domba, ya. Dan Yudas tidak menyadari itu. Kita lewatkan ini, ya. Apakah respon atau penyesalan Yudas menunjukkan pertobatannya? Penyesalan dalam bahasa aslinya disebut metamelomai. Tidak sama dengan pertobatan yang bahasa asli katakan metamoni. Hampir sama saja. Saya menjelaskan terlalu jauh karena saya bukan ahli bahasa Alkitab. Penyesalan hanyalah merupakan langkah pertama dari suatu proses pertobatan. Pertobatan yang sesungguhnya terjadi apabila penyesalan atas dosa-dosa yang dilakukan diikuti oleh perubahan pikiran, pemain dan karakter. Maksudnya adalah kita boleh menyesal dengan dosa-dosa yang kita buat, dan sering kita berdosa, dan sering kita menyesal, kita mengeluh kepada Tuhan, saya sudah berdosa. Tapi itu tidak cukup, ya. Kita memerlukan pertobatan. Apa artinya pertobatan? Adalah dikatakan perubahan akhlak, mental, pikiran kita. Jadi ketika kita menyesal, kita harus masuk ke lantai itu, jangan buat lagi. Itulah intinya. Di dalam 2 Korintus 5:17 Paulus berkata, jadi siapa yang ada di Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya baru sudah datang. Selanjutnya dalam Roma 12:2 menjelaskan bahwa transformasi atau perubahan ini sebagai pembaruan budi. Perubahan yang sesungguhnya di dalam diri seorang menuntun kepada perubahan sikap atau karakter, lifestyle, dan berbagi dengan orang lain. Yudas tidak memiliki pertobatan yang sesungguhnya, karena gantinya ia pergi pada Yesus, ia justru lari dari Yesus dan menggantung dirinya sendiri. Kita tahu bagaimana respon dari pada Yehuda. Kita mengingat bagaimana cerita ketika masa kelaparan terjadi pada waktu itu dan mereka harus pergi membeli makanan di Mesir. Dan ketika Yusuf bersandiwara untuk menahan akan siapa? Benyamin, ya. Siapa yang berdiri untuk menjadi pembela? Yehuda. Itu adalah suatu perubahan yang nyata. Dari tadinya dia jahat yang menjual Yusuf, dia tidak tahu Yusuf waktu itu, ya. Dan dia berdiri, dia tidak mau membuat sedih akan orang tuanya. Dia tidak mau membuat kesalahan yang sama pada waktu dia menjual Yusuf. Itu adalah pertobatan yang sesungguhnya. Saudara bisa baca sendiri di situ, saya sudah tulis. Ya. 20 tahun diperlukan waktu untuk merubah Yehuda menjadi orang yang baik. Saudara yang kekasih, saya lewatin saja ini kesimpulannya. Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada masing-masing kita, kepada saya dan saudara. Dan kita tidak boleh mengelak. Kita harus mengakui bahwa kehidupan kita ini penuh dengan dosa. Kita